Oke, kali ini kita akan bahas HiDis HP80 Pro Max kalian yang versi with Linsol ya. Sebenarnya ada juga versi yang biasa, cuman kali ini aku bahas yang HiDis X Linsol ya. Oke, kita langsung masuk aja ke segmen pertama. Ya, kita masuk ke segmen pertama yaitu build quality. Aku coba keluarkan dulu dari casingnya. Oke, ini dia HiDis HP80 Pro Max. Untuk build quality-nya ya. Jadi untuk desainnya menurut aku menarik ya, ini walaupun agak sedikit lancip, tapi menurut aku udah enak banget ya. Si Risa Plamur di genggam tuh kecil banget. Kita bandingin sama TBS ku deh. TBS ku nya segini cuy. Tuh, ini kayak seukuran TBS anjir. Heidi Sapil sini. Menurut mau mantep banget. Dan ini bodinya tuh udah full CNC aluminium ya, rapi, kokoh dan finishnya tuh halus banget jujur. Juga knob volumenya juga terasa premium. Kliknya lembut ya, tapi presisi banget kok. Dan semua tombol di sisi kanan ini terasa responsif dan layar sentuhnya ini udah dibekali 2,45 inci kayaknya ya, cukup kecil ya, tapi warnanya tajam dan touch responnya juga bagus. Form factor benar-benar kecil, bahkan lebih kecilnya dari beberapa TWS ku ya teman-teman ya. Jadi buat yang pengen DAP compact, bisa taruh di saku, tapi juga powerful, ada 3,5 dan 4,4, itu bisa disimpan di mana aja. Ini menurut aku mantep banget ya. Dan satu hal kecil yang aku suka itu desain belakangnya yang semi glossy gitu ya. Ini pakai kaca gitu, jadi mantep banget ya. Keren ya untuk desainnya ya. Walaupun kebanyakan tulisan di sini, mungkin kalau nggak ada tulisan di sini lebih keren sih, cuma tulisan gini, cuma logo gini aja lebih keren sih daripada tulisan. Tapi ini udah oke banget. Ya ini untuk tampilan awalnya ya teman-teman ya. Sebentar. Nah ini navigasinya seperti ini ya. Kita kembalinya kalau misalnya kembali kayak gini teman-teman. Oke, ini ada stream medianya tidak sama kebus. Booksnya nggak aku masukin ya, ini pakai file offline aja. Lalu kita masuk ke fitur dan spesifikasi teknisnya segmen 2. Jadi Adisa P80 Pro Max ini dibekali Dual DAC ISS 9219C dan ini upgrade signifikan dari seri sebelumnya tentunya. Dual DAC ini ngasih output yang bersih banget ya, noise floor-nya rendah dan dynamic range cukup luas. Jadi kamu bakal dapat clarity yang lebih tinggi terutama di segmen kecil dan ambient suara. Supportnya lengkap banget ya, PCM sampai 32 bit, terus juga DSD 256 native decoding, MKA full unfold 8 kali, support high-res audio dan high-res wireless ya. Oh ya, ini di sini tulisannya ya. Kayak gini teman-teman ya. Dan juga dia fiturnya udah pakai 3,5 dan 4,4 dan menurut aku cukup powerful ya. Di 3,5 dan 4,4-nya. Nah, kita bahas terkait OS-nya sekarang. Nah, OS-nya sendiri mungkin teman-teman ada yang pernah pakai HiBR3. Nah, kayak gitu malah mirip-mirip dengan HiBR3. Cuman lebih smooth di AP80 Pro Max ya daripada HiBR3 ya. Dan kita bandingin sama HiBR3 nih jauh lebih kecil. Bersama-sama 3,5 dan 4,4 ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan tuh lebih smooth si ini apa namanya? Smooth si ini dikit menurut aku. Kalau masih kayak ada lag-lagnya kayak gitu dan dia nggak bisa stream media si HiBR3. Jadi ini combo yang mantap sih dengan harga yang lebih murah daripada HiBR3 ya. Tapi bisa ngasih fitur yang kayak gitu. OS yang lebih aman juga. Dan ini juga bisa EQ ya. Ini juga bisa EQ, mantap banget. Jadi ini bisa nge-EQ. Nah ini kita misalnya masuk ke equalizer. Nah nih kita nyalakan nih. Nah ini bisa di equalizer cuy. Dan ini udah 10 band EQ ya. Nah udah 10 band EQ. Bentar. Nah fokus ya. Nah ini bisa kita ganti, bisa EQ ada frekuensinya di sini. Jadi kita bisa EQ banget. Mantap sih, bisa equalizer ya. Mantap banget. Tapi ada catatan nilai buat streaming via Tidal atau Qobuz aku ngerasain sedikit lag ya. Walaupun ini lagi aku nggak konekin jadi nggak bisa nunjukin ya. Tapi agak ada sedikit lag dan misalnya kita buka ini tuh kadang misalnya kebantaran gitu juga bikin lag kadang-kadang. Karena file ini banyak banget ya yang aku punya. Jadi ya wajar menurut aku. Oke, terakhir kita bahas terkait sound quality-nya. Sound quality-nya ini bagaimana? Aku udah coba di beberapa IM, salah satunya di Atsuras 12 Ultra, terus MS2 Pro, IDS MK12, tapi aku mau bahas terkait di secara general ya. Jadi kalau menurut aku si AP80 Pro Max ini dia punya karakter suara yang neutral tapi musical ya, dan
menurut aku sedikit emphasize itu di bagian treble-nya tuh lebih airy ya, itu yang bikin enak. Jadi kalau aku bisa bilang tuh bassnya tuh masih rapi banget, tight, berlapis gitu ya, dan punya tekstur yang bagus ya, mantap banget untuk bassnya. Dan vokalnya tuh jernih pol tanpa ada kolorasi ya. Menurut aku kolorasinya minim di bagian vokalnya, jadi kita bisa dengerin suara asli dan vokal dari vokalis tersebut ya. Mantep banget untuk apa namanya, buat vokalan juga asik. Dan treble-nya ini menurut aku cukup airy ya, walaupun dia ada sedikit ekstensi di treble, tapi dia nggak bikin fatigue atau bikin agresif. Di bagian treble-nya ini udah mantep banget. Jadi buat teman-teman punya IEM apapun di sini tuh nggak banyak merubah ya, malah menambahkan warna sedikit di treble-nya menurut aku ya. Mantep sih untuk Edis AP80 Pro Max pun. Dan menambahnya itu pun lebih ke nambah airiness-nya aja sih, jadi mantep banget si Edis AP80 Pro Max ya. Untuk jarang bisa dengerin DAP yang punya soundstage seluas ini sih. Ini salah satu yang paling luas sih di harganya untuk seukuran DAP. Jujur luas banget ya, soundstage-nya mantep banget. Makanya banyak yang suka sih Edis AP80 Pro Max. Seperti yang di Audio Vault pun juga bilang ini bahwa soundstage-nya holographic ya. Menurut aku juga iya, setuju aku sama yang di Audio Vault. Memang mantep banget soundstage-nya. Detailnya pun mikro detail, makro detail dapat banget ya. Bisa dengar jelas di DAP ini. Jadi kalau misalnya kita punya IEM yang mahal pun pas pakai ini juga enak sih. Kayak misalnya IEM yang 5 jutaan ke atas, 7 jutaan ke atas tuh udah enak kayak gitu ya. Kemarin aku juga banyak nyoba pakai Misty Blue. Wah, mantep banget sih. Di bagian vokalnya dan treble-nya tuh mantep banget. Oke, kita bahas dengan baterainya. Baterainya sendiri menurut aku cukup tahan lama ya, dan fast chargingnya juga aman. Jadi sesuai yang diklaim dia sekitar 8-10 jam kalau misalnya kita pakai 44 balance ya kalau nggak salah ya. Dan aku cas tuh sekitar 1 jam tuh udah kepenuh kembali. Mantap banget sih untuk si Hydis AP80 Pro Max ini. Jadi simply aku rekomend sih kalau ada uang dikit bisa ambil ke sini ya. Tapi kalau teman-teman cari yang Android, mungkin ini bukan yang cocok buat teman-teman. Kalau cari yang hanya DAP, bisa muter musik offline, bisa Bluetoothnya juga bisa jadi BT DAC, bisa jadi USB DAC, udah mantap. Jadi bisa jadi DAC juga sih dia ini. Dan Bluetooth juga bisa ngonek ke TWS atau kita jadiin ini sebagai receivernya, mantap banget kan. Jadi gimana kesimpulannya dari Hydis AP80 Pro Max ini? Nah, Hydis AP80 Pro Max ini menurut aku DAP kecil yang punya performa yang mantep banget, build-nya solid, suaranya natural, teknikalnya bagus banget, dan punya karakter netral yang cocok buat IEM apapun ya teman-teman ya. Menurut aku hampir cocok buat IEM apapun, baik buat casual listener maupun audiophile yang pengen device portable tapi serius, ini salah satu yang harus dibeli ya. Mungkin kekurangannya cuma di fitur streaming yang belum optimal aja, tapi di luar itu buat playback lokal ini salah satu DAP yang paling worth menurut aku di kelas 2 jutaan. Kalau kamu lagi nyari DAP kecil buat dibuat jalan tapi nggak mau kompromi sama kualitas suara ya, pengen kualitas suaranya yang bagus banget ya, bisa ambil ini. Oke, kurang lebih itu untuk video kali ini. Buat aku pribadi ya, ini DAP kecil yang bikin aku percaya kalau size doesn't matter. Suara tuh mantep banget ya, karena suara itu mantep banget, jadi memang keren sih si apa namanya Hydis mengemasnya bisa jadi seperti ini. Kalau teman-teman pengen dengar suara kualitasnya sendiri, bagaimana sih DAP ini, silahkan coba sendiri dan beli sendiri Hydis AP80 Max. Belinya di terserah di mana, atau cek di linkku yang aku dikasih langsung oleh Hydisnya ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan review selanjutnya. Terima kasih teman-teman.